Selama ini pemidanaan badan atau pemidanaan penjara terhadap terdakwa korupsi itu dianggap belum maksimal, belum menjerakan, kami berharap bahwa karena ada mekanisme hukum yang memungkinkan penjeraan dari titik lain, yang mana soal bahasa yang paling mudah kan pemiskinan gitu ya, itu bisa ditempuh tapi tidak ditempuh ternyata. Padahal mekanisme hukumnya sudah disediakan undang-undang, regulasinya sudah secara jelas memberikan kewenangan untuk aparat penegak hukum menindaklanjuti, tapi belum juga digunakan secara maksimal gitu. Nah, ini yang jadi masalah yang menurut kami harus dijawab oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Itulah kenapa kami mendorong agar temuan ini gitu ya itu bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan juga pengadilan itu sendiri. Saya meminta ini terutama dari Capres yang baru, coba cari metode yang masuk akal gitu. Bagaimana cara memberantas korupsi yang memperbaiki sistem dan mengembalikan kekayaan negara, bukan yang OTT seperti ini. Karena OTT ini kan membuat kita lupa kerugian bangsa, membuat kita lupa pada kerugian 1002, membuat kita lupa Sumber Waras, membuat kita lupa reklamasi. Ini hanya mengambil kejadian-kejadian yang ada uang cashnya. Ini kan KPK menjadi pemburu uang cash gitu loh. Kabar Harian mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diharapkan dapat menerima justice kolaborator atau GC yang diajukan mantan komisioner KPU Republik Indonesia Wahyu Setiawan. Sebab Wahyu bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar semua kejahatan. Apalagi tim penasehat hukum atau PH, Wahyu menyebut bahwa kliennya akan membongkar semua perbuatan rusuh yang terjadi saat pemilu maupun pilkada. Wahyu Setiawan menjadi jalan masuk bagi KPK untuk benar-benar membongkar semua kejahatan. Ucap dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurniasa, kepada kantor Berita Politik Ermo. Apalagi kata Dedi, sosok Harun Masiku yang merupakan buronan dan tersangka pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dinilai mampu memberikan uang yang lebih besar agar bisa menjadi anggota DPR RI pada waktu itu. Harun Masiku sangat mungkin bukan sekedar soal proses PAW. Ini hanya secara kebetulan terungkap dan berpotensi mengungkap hal yang lain, terutama keterlibatan komisioner KPU dalam kejahatan korupsi, beber Dedi Kurnia. Diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin kemarin 20 Juli, tim PH Wahyu Setiawan resmi mengajukan surat permohonan GC. Selain Wahyu, terdakwa Agustiani Tio Fidelina yang merupakan mantan caleg PDI Perjuangan juga menyampaikan akan mengajukan GC. Namun Tio belum mempersiapkan surat resminya. Dijelaskan Tio, surat resmi tersebut akan diserahkan dalam persidangan selanjutnya pada 3 Agustus 2020. Setelah Rahmawati, giliran Wahyu Setiawan yang bongkar kecurangan 01. Permohonan Justice Kolaborator atau GC yang diajukan terdakwa Wahyu Setiawan diharapkan dikabulkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Harapan tersebut disampaikan tim penasehat hukum Wahyu Saiful Anam, lantaran menurutnya masih ada pihak-pihak dalam kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024, fraksi PDI Perjuangan, Dapil Sumsel 1 yang belum tersentuh. Ini kan pihak-pihak yang terlibat belum tersentuh. Sehingga saya mengharapkan KPK melakukan pendalaman-pendalaman, penyelidikan maupun penyidikan terhadap siapapun yang terlibat, ucap Saiful Anam. Kedepan dia permohonannya dikabulkan. Wahyu yang merupakan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU siap membongkar semua dugaan korupsi yang diketahui oleh kliennya tersebut, termasuk dugaan kecurangan Pilpres 2019. Jadi Wahyu Setiawan juga akan membuka dugaan kecurangan pemilu dan Pilpres 2019. Bukan hanya korupsinya, ungkap Saiful. Menurut Saiful,
Sebenarnya kliennya hanya melakukan tindak pidana umum lantaran melakukan penipuan terhadap terdakwa lainnya dalam perkara dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 fraksi PD Perjuangan Dapil Sumatera Selatan 1. Perkara tersebut juga melibatkan Harun Masiku selaku mantan caleg PD Perjuangan, Agustiani Tio Fredelinam selaku mantan caleg PD Perjuangan, dan tim hukum DPP PDIP Doni Tri Istiqomah. Saya pikir Wahyu ini orang yang sebenarnya tidak melakukan secara langsung. Bahkan kalau saya secara hukum lebih dekat kepada penipuan, tindak pidana umum, bukan tindak pidana korupsi. Karena dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh pihak PDI Perjuangan. Selain itu, Saiful pun menanggapi soal turut sertanya terdakwa Agustiani Tio Fredelina yang mengajukan permohonan GC di persidangan. Saya bukan PH-nya Tio, tapi kalau dua orang ini saling membuka semuanya, saya kira lebih bagus. Karena tidak mungkinlah pihak-pihak yang terlibat itu akan berusaha melindungi dia. Tidak mungkin, tutur Saiful. Jadi harus dibuka secara terang benderang semua. Kalau GC Tio diajukan tambah bagus, dibuka semualah. Daripada ada pihak-pihak yang terlibat tapi enak-enakan, pungkas Saiful. Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Novel Bamukmin mengaku tidak heran dengan putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengabulkan gugatan Pilpres 2019 dari Rahmawati Soekarno Putri. Menurutnya, Pilpres 2019 terindikasi banyak kecurangan. Hal tersebut berdasarkan hak pilih seseorang yang menyentuh 17 juta suara. Dan sudah tidak kaget dengan baru diuploadnya putusan MA sekarang. Putusan MA tepat karena memang sudah terindikasi kuat penuh dengan kecurangan, katanya kepada wartawan. Lebih lanjut, pihaknya menyatakan akan mendesak MPR untuk mengeksekusi putusan tersebut dengan melengsarkan Presiden Joko Widodo. Kesepakatan kami untuk mendukung putusan MA dan sebagai anak bangsa yang banyak elemen ini, khusus MPR harus segera bisa mengeksekusi putusan tersebut dengan sidang istimewa untuk melengsarkan Presiden dan wakilnya, tegasnya. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan mengajukan justice kolaborator tidak akan menghasilkan apapun bila tak disikapi serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih atau GIB, Adi Masardi di akun Twitternya. Sebetulnya semua tergantung KPK yang garap Wahyu. Kalau nyanyian Wahyu Setiawan tidak ditindaklanjuti, jatuhnya bisa dianggap fitnah, ujar Adi. Tim penasehat hukum Wahyu memastikan kliennya akan buka-bukaan bila permohonan GC dikabulkan. Bahkan tak hanya soal kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI terpilih 2019-2024 fraksi PD Perjuangan Dapil Sumsel 1, Wahyu Setiawan juga bersedia membuka dugaan kecurangan pada Pilpres 2019. Setelah Rahmawati, giliran Wahyu Setiawan yang bongkar kecurangan 01. Permohonan justice kolaborator atau GC yang diajukan terdakwa Wahyu Setiawan diharapkan dikabulkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Harapan tersebut disampaikan tim penasehat hukum Wahyu Saiful Anam, lantaran menurutnya masih ada pihak-pihak dalam kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 fraksi PD Perjuangan Dapil Sumsel 1 yang belum tersentuh. Menurut Saiful, sebenarnya kliennya hanya melakukan tindak pidana umum lantaran melakukan penipuan terhadap terdakwa lainnya dalam perkara dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih
2024 fraksi PD Perjuangan Dapil Sumatera Selatan 1. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan mengajukan justice kolaborator tidak akan menghasilkan apapun bila tak disikapi serius